Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai Perang Banjar. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang berada di kelompok 4. Yang pertama ada Aldias Ramadhani, yang kedua Cusnaya Nelin Nikmah, yang ketiga Hasna Nurul Haq, yang keempat Maulidina Ratnasari, yang kelima Rafadianto Pratama Putra, dan yang terakhir ada Sabita Zulfa Purnama. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai latar belakang. Penyebab terjadinya Perang Banjar adalah kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II dalam Perang Banjar. Apabila dirangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain yaitu yang pertama, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Dan yang ketiga adalah sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Kronologi Perang Banjar. Sebagai penerus kerajaan Daha yang sebelumnya bercorak Hindu, pengaruh Islam masuk ke Kesultanan Banjar pada sekitar akhir abad 15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2012, karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad 15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal ini yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004 1981 karya M.C. Reflect, Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketan-sengketan yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama, hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal, waktu itu sosok yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II atau II. Namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahta. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pangaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pangaron. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti pertempuran Benteng Tabanio di Agustus 1859, pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, pertempuran Munggutawur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Dalam buku Pagustian dan Tamanggun, Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti, perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859 sampai 1906 2014 karya Helius Syamjuddin, disebutkan bahwa Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II. Belanda kemudian meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya.
Pangeran Hidayatullah II yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Hal itu tak membuat menghentikan Pangeran Antasari perlawan. Ia terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di TW untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangannya terus dilakukan hingga Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman melanjutkan perjuangan di Perang Banjar hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Sultanan Banjar. Dampak Perang Banjar. Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pemimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Akibat kemenangan Belanda pada perang tersebut, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan-pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Pihak Belanda kemudian menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residentie Zuider en Ooster Afdeling van Borneo, Keresedinan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara. Berikut adalah tokoh-tokoh dari Perang Banjar. Yang pertama ada Pangeran Hidayatullah II. Sultan Hidayatullah II terlahir dengan nama Gusti Andarun. Dengan gelar Mangkubumi, Pangeran Hidayatullah kemudian bergelar Sultan Hidayatullah Halil Illah. Adalah pemimpin Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai 1862. Yang kedua ada Pangeran Antasari. Ia adalah Sultan Banjar. Pada 14 Maret tahun 1862, ia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati atau gubernur. Dan yang ketiga adalah Panembahan Muning atau Aling. Selanjutnya ada Tumenggung Surapati. Tumenggung Surapati merupakan kepala suku Dayak berkumpai siang yang memihak kepada Pangeran Antasari. Ia menjadi panglima perang dalam Perang Barito yang merupakan bagian dari Perang Banjar. Dan yang kelima adalah Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman merupakan anak dari Pangeran Antasari dengan Nyai Fatimah. Nyai Fatimah adalah saudara perempuan dari Tumenggung Surapati, panglima Dayak siang dalam Perang Barito. Sultan Muhammad Seman merupakan Sultan Banjar yang berdarah Dayak dari pihak ibunya. Yang keenam ada Demang Lehman. Ketika perang pecah, Demang Lehman dipercaya memimpin pasukan di wilayah Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pengaron. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran, baik bersama Pangeran Antasari maupun Pangeran Hidayatullah. Seperti ketika dirinya membantu Pangeran Antasari menduduki benteng Belanda di Pengaron. Dan yang terakhir adalah Gusti Muhammad Arsyad. Gusti Muhammad Arsyad adalah seorang panglima Kesultanan Banjar yang berjuang mengangkat senjata bersama istrinya di pedalaman Barito. Beliau adalah cucu dari Pangeran Antasari dan suami dari Ratu Zaleha. Perjuangan beliau berakhir saat tertangkap oleh Belanda. Ada juga nilai yang dapat dipelajari dari Perang Banjar ini adalah yang pertama, sikap pantang menyerah, yang kedua, berpegang teguh pada prinsip masing-masing, yang ketiga, berani, yang keempat, bertanggung jawab, yang kelima, mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan daripada pribadi, dan yang terakhir, mengutamakan visi dan tujuan masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembahasan materi kali ini, kita punya quotes nih buat teman-teman semua, yaitu if you don't know history, then you don't know anything. Yaitu
Kalau kita tidak tahu tentang sejarah, maka kita tidak bakal tahu apa-apa. Jadi penting banget nih buat kita tahu tentang sejarah yang ada di dunia ini, terutama sejarah tentang negara kita sendiri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.